Matius 21 ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai firman kebenaran ini. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh Sang Pemegang Waktu, yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Fei Hamdani. Dan shalom Elohim juga bagi kita semua anak-anak Tuhan, dimanapun sekalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana firman kebenarannya yang sudah saya bacakan di awal tadi, di mana hal tersebut tergenapi dari masa ke masa hingga di penghujung akhir zaman pada saat ini, di mana begitu banyak anak-anak Tuhan yang menyerukan Injil keselamatan, suara pertobatan, dan suara kebenaran. Namun, banyak dari kita umat manusia yang menghina, menolak, mencaci maki, bahkan membunuh, bukan hanya secara badania, namun karakter atau kehidupan anak-anak Tuhan tersebut. Dan di penghujung akhir zaman ini, hal tersebut tentulah terulang kembali. Di mana mereka bukan hanya menolak suara kebenaran, pertobatan yang digaung-gaungkan oleh anak-anak Tuhan, namun mereka menolak pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya. Ia datang sebagai hakim yang adil. Ia mengambil rupa seorang manusia, menyamar di tengah-tengah kita umat manusia, membawa nama yang baru, yakni Bapa Aditya Nugrahanto. Kita bukan lagi menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan secara mata jasmani, sebab hal tersebut berbicara di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan bukan lagi kita mengatakan hari Tuhan sudah dekat atau hari kiamat sudah dekat, sebab pada saat inilah hari Tuhan sedang tergenapi, di mana Tuhan Yesus Kristus Sang Hakim yang adil dengan berlaksa-laksa para malaikatnya dan orang-orang kudusnya sedang menjalankan penghukuman dan penghakiman atas dunia ini. Namun, di saat suara kebenaran ini digaungkan di atas muka bumi, maka tergenapilah firman dalam Matius 21 ayat 32 tadi. Bahkan mereka yang menolak, menghina, mencaci maki, mereka sudah berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, bahkan ketiga pribadi ilahi yang esa. Namun mereka mengeraskan hati,
sama seperti nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu, bangsa Israel. Dan juga bagaimana Tuhan Yesus Kristus datang dalam wujud seorang manusia pada 2025.000 tahun lebih yang lalu, di mana ahli Farisi, ahli Taurat, mereka begitu mengenal dan mengetahui isi kitab para nabi-nabi, namun mereka tidak mau dan menolak kehadiran Sang Juru Selamat itu sendiri. Memang di firman-Nya dikatakan bahwa Tunas atau Sang Juru Selamat tersebut lahir daripada keturunan Daud. Mereka berpikir bahwa Raja Damai itu haruslah lahir, duduk, bertahta, dan memiliki singgasana di kerajaan dunia ini secara mata jasmani mereka. Namun ternyata apa yang saya pikirkan dan umat manusia pikirkan secara mata jasmani dan logika yang tumpul ini berbeda dengan pekerjaan dan kuasa keilahiannya. Namun saya diberikan hikmat oleh Roh Kudusnya dan diingatkan kembali akan firman tersebut, di mana kebenarannya bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh memiliki kerajaan melebihi segala kerajaan yang ada di atas muka bumi ini, yakni kerajaan Allah itu sendiri, yang tidak bisa kita lihat secara mata jasmani. Begitu juga di zaman akhir ini, banyak orang yang meminta tanda akan kedatangannya yang sudah dan telah ada di tengah-tengah dunia ini. Namun, hanya satulah yang menjadi kunci untuk kita dapat menerima dan percaya, adalah lewat hati kita. Apakah iman itu? Iman adalah hati kita itu sendiri. Ya, jadi marilah kita merendahkan hati sehingga kebenaran itu dapat hidup memerintah di dalam hati kita, yang membawa kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.